Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ratih Rahmasari SPD MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah Bahasa Indonesia, dan saya sendiri Rio Riansyah NIM 2120504027 serta teman saya Ahyar. Kami akan mempresentasikan judul makalah kami yang kami beri judul Konsep Daftar Pustaka dalam Karya Tulis Ilmiah. Baiklah, langsung saja kami akan memulai presentasinya. Bagaimana sih pembuatan daftar pustaka dalam karya tulis ilmiah? Berikut pemaparannya. Pengertian daftar pustaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu daftar halaman catatan yang di dalamnya mencantumkan nama pengarang, judul buku, penerbit, dan tahun terbit yang terkait penempatannya berada pada bagian akhir sebuah karangan atau buku, dan susunannya diurutkan berdasarkan abjad. Fungsi daftar pustaka adalah untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada para pembacanya dan juga memberikan informasi lebih kepada pembaca bahwa karya penulis merupakan hasil dari berbagai sumber. Teknik penyusunan daftar pustaka. Berikut teknik penyusunan daftar pustaka. Yang pertama, struktur penulisan dalam daftar pustaka harus diawali dengan nama penulis, tahun terbit, judul, kota penerbit, dan yang terakhir adalah nama penerbit. Kedua, setelah penulisan nama, tahun, judul, dan penerbit diakhiri dengan menggunakan tanda titik 1, dan setelah nama kota penerbit diakhiri dengan titik 2. Yang ketiga, jika nama pengarang mempunyai 2 suku kata atau lebih, maka dalam penulisan namanya dibalik dengan syarat antara kata pertama dan yang kedua diberi tanda koma. Contoh, nama pengarang adalah Abdul Qadir, maka di daftar pustaka ditulis Qadir, Abdul titik. Yang keempat, jika nama penulis terdiri dari 3 suku kata atau lebih, maka nama yang terakhir diletakkan di depan dan diikuti tanda koma. Contoh, Yudhoyono, Susilo Bambang titik. Yang kelima, jika pengarangnya ada 2 orang, maka hanya nama pengarang yang pertama dan yang dibalik, lalu antara nama yang pengarang yang pertama dan kedua diberi kata dan. Yang keenam, susunan penulisan daftar pustaka harus berurutan dari A sampai Z sesuai dengan huruf di awal dari nama penulis. Yang ketujuh, untuk penulisan nama, gelar akademis, gelar keagamaan, dan sebagainya tidak dicantumkan. Contoh, Dian Sastro, MPD cukup ditulis Sastro, Dian titik. 8. Cara penulisan daftar pustaka dibedakan tiap sumbernya, misal dari internet, buku, jurnal, atau yang lainnya. Contoh untuk penulisan dalam karya tulis daftar pustaka dalam karya tulis ilmiah. Qadir, Abdul titik 2005, kisah orang mu'alaf titik Surabaya Gramedia. Merupakan contoh dari nama, tahun terbit, judul buku, dan tahun terbit. Penulisan daftar pustaka jika 2 pengarang atau lebih bisa dilihat di yang tertulis. Penulisan daftar pustaka untuk buku terjemahan jika nama penulis sama tapi buku berbeda. Dan ada juga jika tidak ada nama pengarang, maka ditulis Depdiknas 2004, petunjuk pelaksanaan dana bantuan operasional Jakarta titik 2 Depdiknas, Departemen Pendidikan Nasional 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia Surabaya, Gerai Pustaka. Contoh lain sumber-sumber dari daftar pustaka. Beberapa sumber-sumber dari daftar pustaka itu bersumber dari koran, penulisan daftar pustaka yang bersumber dari ensiklopedia atau kamus, penulisan daftar pustaka yang bersumber dari internet. Berikut materi selanjutnya. APA, American Psychological Association. American Psychological Association merupakan salah satu bentuk sitasi yang dikeluarkan oleh organisasi APA
terutama untuk bidang psikologi dan sosial. Beberapa ciri gaya penulisan dari APA Styles adalah: pertama, daftar pustaka diurutkan berdasarkan nama belakang penulis atau judul apabila tidak ada penulis. Yang kedua, nama depan penulis ditulis sebagai inisial. Yang ketiga, apabila tak ada penulis sama dalam daftar pustaka ditulis, maka ditulis berurutan dari tahun yang paling lama. Yang keempat, bisa ditambahkan huruf A, B, C setelah tahun. Contoh, Kim, C, Monov, M, LEE, I 2010, An Empirical Examination of Factors Influencing the Incentive to Us Mobile Payment, Computer Human Behavior 2026, 310 sampai 322. MLA, Modern Language Association. Modern Language Association merupakan salah satu bentuk sitasi yang dikeluarkan oleh MLA untuk sumber-sumber penelitian. Model MLA ini dirancang sangat sederhana untuk mempermudah penulis. Dalam pengutipan, MLA banyak digunakan untuk penulisan dalam bidang bahasa Inggris dan humanities. Contoh, nama akhir penulis I, nama depan dan nama penulis 2 nama akhir. Judul artikel, judul jurnal, volume, isu, tahun, dan halaman. Contoh, Jonathan Karim, Beyond Ground Library dan Development, Annals of Library Research 40. Dan pengertian, penjelasan, pemaparan catatan kaki selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ahyar kepada Saudara Ahyar. Baik, terima kasih kepada Saudara Rio Riansyah yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk melanjutkan materi yang telah dibahas oleh Saudara Rio tadi. Langsung saja melangkah ke materi yang akan saya bahas, yaitu catatan kaki. 1. Pengertian dan fungsi catatan kaki. Pengertian catatan kaki. Catatan kaki adalah catatan keterangan yang berada di bagian bawah dari halaman karya ilmiah. Catatan kaki biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada huruf di teks guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok. Catatan kaki ini menjelaskan sumber asalnya sebuah kutipan, baik kutipan langsung atau tidak langsung. Selain menjelaskan asal kutipan, catatan kaki juga sering digunakan untuk menjelaskan teks atau istilah khusus yang perlu penjelasan lebih panjang. Kedua, yaitu fungsi catatan kaki. Fungsi catatan kaki adalah sebagai tempat pencantuman identitas sumber rujukan dari pengutipan informasi di bagian badan teks atau badan paragraf. Kedua, yaitu jenis catatan kaki. Kali ini saya akan memberikan jenis dari catatan kaki. Jenis catatan kaki ada 2 jenis catatan kaki yang biasa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, yaitu 1. Catatan kaki lengkap ditulis dengan mencantumkan nama pengarang, judul buku, nama atau nomor seri, jumlah jilid, nomor cetakan, namun nama penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Contoh, Syahril Anwar, Aku Ini Binatang Jalan, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1991, hal 4. Sumi Winarsi, Wida Yulfika, Bagus Wicaksono, Belajar Bahasa Indonesia, Bandung Acara 2005, hal 32. Lanjut. Kedua, yang perlu dikutip tetapi telah disisipi catatan kaki lain dari sumber lain. Urutannya: nama pengarang, catatan kaki, singkat, ditulis singkat dan terdiri dari 3 macam, yaitu ibid,
singkatan dari ibidum, artinya sama dengan di atas. Untuk catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang tepat di atasnya, ditulis dengan huruf besar, digarisbawahi, diikuti titik dan koma, lalu nomor halaman. Yang kedua, offchit, singkatan dari overcitato, artinya dalam karya yang lebih dikutip, dipergunakan untuk catatan kaki dari sumber ang offchit, nomor halaman. Yang ketiga, logit, singkatan dari loco citato, artinya tempat yang lebih dikutip, seperti di atas, tetapi dari halaman yang sama pengarang logit tanpa nomor halaman. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan pada video kali ini. Saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari kami, apabila kami melakukan kesalahan karena kami masih dalam tahap belajar, dan kami mohon maklum. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwabit thoriq. Wassalamualaikum.